Saya berkeyakinan bahwa di suatu hari nanti hanya ada tetesan air mata, hanya ada rindu ketika kita mengenang sosok pemimpin yang sangat luar biasa, sosok pemimpin yang begitu merakyat. Dia adalah Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama cuplikan-cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Bagaimana Pak Jokowi? Ya, terima kasih atas pertanyaan. Menurut aku, seorang Jokowi ini, kalau saya Indonesia ini, mohon maaf, aku ngomong aja ya, aku ngomong menurut apa yang aku rasakan gitu. Seorang Jokowi, seorang jiwa seperti Jokowi ini sangat sulit ditemukan di Indonesia ini, sangat sulit, karena jiwanya Jokowi itu kan jiwanya merakyat benar-benar, Pak. Yang kita kenalkan belusukan, suka merakyat. Ini kan udah dibangun dari waktu jadi wali kota di Solo itu kan. Beliau kan sebelum jadi wali kota Solo kan, beliau kan punya usaha itu, mebel itu di Solo itu. Jadi beliau itu kan orangnya tuh suka merakyat sama rakyat yang kecil-kecil, masyarakat, anak-anak, sampai mbah-mbah itu, sampai dipeluk, disayang. Itu pemimpin seperti itu kan sangat sulit itu. Namanya presiden kok turun di belusukan itu kan gak boleh kalau menurut saya gitu loh. Tapi kok Jokowi ini kok unik, aneh, lucu, dan itulah Jokowi. Wow, keren ya. Luar biasa Pak Jokowi. Hebat sekali memang tuh. Nanti ke depan orang seperti Jokowi nggak ada itu. Menurut saya sementara ini, insya Allah ke depan orang seperti Jokowi ya 1/1000 itu. Menurut aku sih gitu. Menurut Bapak ya? Gitu. Karena susah mencari seorang sosok pemimpin itu susah. 1000 tuh nggak dapat loh gitu. Susah, Pak. Karena namanya udah punya pangkat, udah nama orang gede, pejabat, nggak mungkin turun di masyarakat. Tapi Jokowi ini enggak. Datang di Papua ini kan takut presiden, takut sekali. Jokowi enggak kok. Kayak Wamena yang tempatnya opium katanya gitu. Tapi dia enggak kok. Hati orang Papua ada di Jokowi. Wow gitu. Wow, luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Jokowi. Jokowi hebat. Jokowi. Namanya orang Papua tuh tidak ada namanya kata tidak suka sama. Nggak ada itu, Pak. Nggak ada itu loh. Sampai pelosok, sampai gunung-gunung, sampai mana-mana nggak ada itu, Pak. Di puncak Tamro, di puncak Wamena, puncak Arfak, yang pegunungan. Siapa tuh Jokowi? Itu Tuhan. Luar biasa. Kenapa di detik-detik terakhir masa jabatannya beliau, aku pribadi itu merasa tambah bangga, tambah sayang, tambah sedih gitu mau ditinggalin beliau. Dari tadi tuh FYP ku tuh muncul kinerja kerjanya Pak Jokowi, hasil kerjanya, terus tambah sedih ketika tahu nanti lagi 1 tahun beliau sudah tidak menjabat jadi presiden lagi. Setiap aku nonton video yang muncul itu ada perasaan kayaknya sedih banget gitu. Kayak nggak rela aja ditinggal sama beliau. Apalagi ada video tentang pengakuan orang Papua yang sangat-sangat cinta sama beliau. Gimana nggak cinta dari orang yang tidak pernah dianggap ada, dari orang yang tidak pernah diperhatikan, sekarang diperhatikan nomor 1 oleh beliau. Aku jadi ngerasa sedih banget gitu nonton video-video orang Papua gitu. Dan tau nggak, di antara keluargaku itu, aku sendiri pendukungnya Pak Jokowi. Tapi walaupun aku cuman sendiri pendukungnya di keluarga itu, aku tidak pernah namanya gentar. Aku tetap mendukung beliau. Tapi malah di detik-detik terakhir masa jabatannya Pak Jokowi, keluargaku bilang begini, kenapa sih Pak Jokowi harus diganti? Kenapa nggak dia aja jadi presiden? Kemana aja? Kok baru nyadar kalau Pak Jokowi itu kerja, bener-bener kerja, dan hasil kerjanya udah kelihatan banget, kita bisa nikmati. Kenapa sekarang ngomong kayak begitu? Kenapa di akhir-akhir jabatannya Pak Jokowi baru sadar beliau itu sangat luar biasa? Itu yang bikin aku tuh bangga jadi pendukung
satu-satunya di keluargaku. Karena baru sekarang mereka tuh sadar karena pilihanku tuh yang memang terbaik. Aku berdoa semoga Bapak panjang umur, sehat, dan bahagia sama keluarga. Nanti aku akan menceritakan ke anak dan cucuku kalau kita pernah mempunyai presiden sehebat Bapak. Iya, katanya mobilnya si Pak Jokowi keplater tuh di Lampung. Ya lagian ke Lampung bawa Mercy. Ke Lampung tuh naiknya Fortuner. Kalau enggak L300 sekalian muat beras tuh. Kan bentar lagi kelar nih, udah selesai nih jadi presiden. Timbang gabut, mending ngampas jagung, ngampas beras. Sama Sri Juli bentar lagi juga udah pensiun nih. Kan bikin grup WA sama mereka. Sekalian tuh si perempuan unik ajak kalau mau sih. Undang aja, nggak apa-apa, kita chat-chatan aja deh lewat WA aja, WA dah. Weh, laki-laki goblok. Kau bicara presiden, kau tidak tahu bahwa kami di Papua nih, kami cinta dia, Presiden Jokowi. Jadi kau laki-laki yang tak ada hambak, pengangguran abadi, kau stop bicara kau kepala negara. Biar bagaimanapun dia ada di kami pu hati. Jokowi itu ada di kami pu hati, di kami pu hati. Kami orang Papua cinta Jokowi. Jadi laki-laki yang terada hambak macam model macam kau itu toh, kau ada depan saya sini demi Tuhan, saya sumpah saja, kau terada nama. Kimai, laki-laki yang terada hambak, binatang. Siapa yang beranak sampai kau bodoh begitu Kau orang tuh nama siapa? Sampai kau terlaku, terlayar, binatang kau. Kalau kau ada di Papua, baru kau bicara kami Presiden Jokowi demi Tuhan. Orang kirim kau pun nama saja, kau manusia serada. Laki-laki anjing. Bagaimana pendapat Ibu tentang Pak Jokowi di Papua? Oh, kalau di Papua kita merasa puas karena kita tuh dijamin. Setiap tahun itu ada jaminan Pak Jokowi untuk kita dari kartu merah putih. Oh, khusus ya? Khusus 3 bulan. Jadi dalam 1 tahun itu kita dapat maupun sembako maupun uang kita dapat. Jadi kita punya. Apakah senang Ibu kepemimpinan Pak Jokowi? Ya nanti kita lihat kan, karena dia punya pelayanannya bagus. Ya, Oke, terima kasih. Terima kasih karena Bapak diizinkan menjadi bapaknya kami semua, seluruh rakyat Indonesia. Saya melihat betapa Bapak bekerja keras dan pastinya Bapak lelah sekali. Tapi kalau Bapak ketemu sama anak-anak Bapak, rakyat Indonesia, Bapak kembali hidup. Terima kasih Bapak sudah mengajarkan kami dan memberi contoh secara nyata kelembutan hati, bagaimana kita memaafkan orang yang begitu jahat kepada kita. Kadang-kadang saya nggak terima gitu dengan berbagai fitnah, berbagai omongan jahat yang ditujukan kepada Bapak. Tapi terima kasih karena Bapak terus mengingatkan kami gitu untuk menjadi orang yang baik. Dan saya tentunya sangat berharap Bapak kembali memimpin 5 tahun lagi karena Indonesia
Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Salam jumpa dan selamat bertemu kembali dengan saya Sainai. Hari ini Rabu 10 Mei 2023. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam muatan video saya kali ini, sengaja saya menampilkan cuplikan-cuplikan video dari rakyat Indonesia yang menyuarakan tentang kecintaan mereka terhadap Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Kita menyaksikan bersama, kita melihat bersama dalam cuplikan video-video tadi, bagaimana ungkapan mereka, rasa cintanya rakyat Indonesia kepada Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, dan terlebih khususnya ungkapan rasa cinta dari saudara dan saudari saya yang ada di Papua. Saudara, ketika kita berbicara tentang sosok seorang Presiden Jokowi, kita pasti akan teringat bahwa satu-satunya presiden di bangsa ini yang selalu mengunjungi rakyatnya, yang selalu datang ke tengah rakyatnya, hanyalah seorang Presiden Joko Widodo. Perjuangan beliau untuk membangunkan bangsa dan negara ini sangat luar biasa. Perjuangan beliau untuk mensejahterakan rakyat Indonesia ini sangat luar biasa. Beliau tidak pernah menganak emaskan satu atau dua provinsi di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Beliau membangun Indonesia secara utuh, dari Sabang sampai Merauke dan dari Pulau Myanga sampai Pulau Rote. Kita, masyarakat Indonesia, patut mengucapkan syukur, patut mengucapkan terima kasih kepada sosok seorang Presiden Jokowi yang sangat rendah hati dan sangat merakyat ini. Jujur, saya secara pribadi, dari dulu sampai hari ini, sosok Presiden satu-satunya yang sangat istimewa dan sangat luar biasa hanyalah seorang Presiden Joko Widodo. Lantas muncul pertanyaan dalam benak saya, adakah generasi penerus bangsa, adakah orang-orang di negara kesatuan Republik Indonesia ini yang setidaknya sifat, karakter, dan pola kepemimpinannya menyerupai seperti Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo? Tentu seperti apa yang dikatakan oleh rakyat Papua tadi, bahwa mungkin 1 berbanding 1000. Mencari sosok seperti Presiden Joko Widodo akan sangat sulit dan akan sangat langka di bangsa ini. Kita yang mencintai negara ini, kita yang mencintai sosok pemimpin seperti Presiden Joko Widodo, pasti suatu hari nanti ketika masa jabatan dari seorang Presiden Joko Widodo berakhir, kita akan sangat merindukan beliau. Kita akan sangat mengenang kebaikan beliau. Beliau yang sangat luar biasa. Beliau yang tidak pernah mengenal lelah, berjuang untuk membangun bangsa dan negara ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya adalah putra NTT. Saya merasakan sekali perubahan yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, pembangunan yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur selama beliau memimpin bangsa ini. Perjuangan beliau sangat luar biasa. Saya hanya bisa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga Bapak Presiden Joko Widodo selalu diberi kesehatan jiwa dan raga. Beliau selalu dilimpahkan rezeki, dan sudi kiranya beliau juga diberi umur yang panjang. Jujur, saya merasa bangga sekali sebagai rakyat jelata, sebagai orang awam. Namun saya bisa merasakan sendiri bahwa satu-satunya presiden di bangsa ini yang sangat luar biasa adalah Presiden Joko Widodo. Ibu-ibu dari Papua tadi mengatakan bahwa Joko Widodo itu sangat istimewa. Bapak-bapak dari Papua tadi mengatakan bahwa Joko Widodo bagi masyarakat Papua adalah Tuhan. Ini adalah sebuah kebanggaan tersendiri untuk saya, untuk kita-kita yang sangat mencintai Bapak Presiden Joko Widodo.
Tentu di suatu hari nanti hanya ada air mata ketika kita mengenang, ketika kita merindukan sosok pemimpin seperti Bapak Presiden Joko Widodo ini. Akhir kata saya berpesan kepada para pemirsa sekalian, mari kita mencari sosok pemimpin untuk membangun bangsa dan negara ini, khususnya menjelang pemilu di 2024 nanti, yang setidaknya bisa menyerupai Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Carilah sosok pemimpin yang mampu untuk mensejahterakan bangsa dan negara ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya rakyat jelata harus berani untuk bersuara.